Perubahan dalam manajemen mungkin akan diterima baik oleh sebagian pihak di ruang ganti. Beberapa pemain di skuad Manchester United dikabarkan merasa Erik ten Hag sudah seperti orang mati berjalan. Sementara yang lain meragukan taktik kamikaze yang menyebabkan raksasa Liga Premier itu kebobolan 6 gol minggu ini melawan Tottenham dan Porto. Mazraoui ingin menunjukkan bahwa kehadiran ten Hag di ruang ganti bukanlah satu-satunya faktor dalam keputusannya untuk pindah dari Allianz Arena ke Old Trafford. Faktor lainnya adalah kurangnya waktu bermain yang diberikan kepadanya di Bayern Munich. Mazraoui hanya tampil sebagai starter dalam 15 pertandingan Bundesliga pada musim 2023-2024. Jumlah tersebut hanya kurang satu dari jumlah penampilan De Ligt saat ini. Dan jika iNews benar dalam mengatakan bahwa Manchester United akan kembali mengandalkan Thomas Tuchel jika Ineos memecat ten Hag, dua pemain yang mungkin sedang melihat mantan bos Bayern mereka pergi mungkin akan segera mendapati diri mereka mengucapkan selamat datang yang agak canggung kepadanya di wilayah barat laut Inggris. Jika ten Hag adalah alasan besar mengapa Mazraoui dan De Ligt ingin bergabung dengan Manchester United, maka Tuchel adalah alasan besar mengapa kedua pemain itu tiba di Old Trafford dengan reputasi yang terpukul. Tuchel memuji kemampuan teknis Mazraoui, mencerminkan bos United yang sedang dikritik ketika ten Hag menyoroti bakat pemain Maroko seharga 13 juta pound sterling itu dalam hal ketahanan terhadap tekanan dan kecepatan berlari. Namun pelatih asal Jerman itu tampaknya kurang tertarik dengan fisik bek sayap itu. Dan itu menunjukkan bahwa meskipun Joshua Kimmich secara terbuka ingin bermain di posisi gelandang, ia sering ditempatkan di sisi kanan di depan Mazraoui. Kita tidak perlu membicarakan keterampilan teknisnya dan pemahamannya terhadap permainan. Itu hebat, kata Tuchel tentang pemain yang direkrut Manchester United seharga 12,7 juta pound sterling pada musim panas ini. Namun, ia harus mengembangkan keberanian dan memacu dirinya hingga batas fisiknya. Dengan staf baru Manchester United yang memegang kendali saat ini, akan menjadi berlebihan jika mengatakan bahwa Mazraoui dan De Ligt tidak lebih dari sekedar rekrutan ten Hag. Akan menjadi berlebihan juga jika mengatakan bahwa Tuchel sama sekali tidak menyukai kedua pemain tersebut. Namun, ada yang bertanya, seandainya Tuchel tidak menolak tawaran melatih Manchester United musim panas lalu, apakah De Ligt dan Mazraoui akan mampu bertahan di Old Trafford saat ini? Posisi ten Hag dikabarkan berada dalam ancaman serius setelah kembali mengalami kekalahan di Liga Inggris. Manchester United takluk 0-3 dari Tottenham Hotspur pada pekan ke-6 Minggu 29 September 2024 di Old Trafford. Setan Merah sekarang sudah kalah 3 kali dalam 6 laga Liga Inggris. Erik ten Hag sudah terancam dipecat pada akhir musim lalu saat Manchester United gagal lolos ke Liga Champions. Namun keberhasilan membawa Manchester United menjuarai Piala FA menyelamatkan mantan pelatih Ajax Amsterdam ini. Pada musim panas lalu, Manchester United bahkan memperpanjang kontrak ten Hag sampai 2026. Sekarang, suara-suara yang meminta ten Hag dipecat Manchester United semakin sering terdengar. Pasalnya, dia sudah menghabiskan sekitar 600 juta pounds untuk mendatangkan pemain-pemain pilihannya. Kendati demikian, Manchester United tidak kunjung memperlihatkan identitas permainan yang kuat. Akan tetapi, para penunggu kabar pemecatan ten Hag tampaknya harus bersabar. Seperti dikutip dari BBC, Manchester United mempertimbangkan masalah ini dengan berhati-hati. Kelihatannya mereka tidak akan memecat ten Hag setidaknya untuk sekarang. Sementara itu, Sir Alex Ferguson secara pribadi telah mendukung Massimiliano Allegri sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Erik ten Hag. Jika Manchester United memutuskan untuk memecat mantan pelatih Ajax tersebut, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, manajemen Manchester United sudah bergerak untuk mencari pengganti ten Hag dan nama Simone Inzaghi menjadi solusi sementara untuk kursi panas tersebut. Namun legenda Manchester United, Ferguson, telah merekomendasikan Allegri sebagai pengganti yang lebih ia sukai untuk menggantikan ten Hag di Old Trafford. Bukan hanya itu saja, banyak sekali nama-nama yang akhirnya muncul, seperti salah satunya Ruud van Nistelrooy.
Sementara itu, di sisi lain ada rumor baru datang dari Manchester United. Striker baru mereka, Joshua Zirkzee, dilaporkan bakal kembali ke Italia di tahun 2025 nanti. Dilansir Calcio Mercato, Zirkzee berpotensi berkarir singkat di Manchester United. Pasalnya, ia mendapatkan tawaran untuk kembali berkarir di Italia. Menurut laporan tersebut, ada klub Serie A yang berminat pada jasanya. Mereka adalah Juventus. Mesut Girls tampil solid saat Twente menahan Manchester United di Old Trafford. Ia jadi sosok penting keberhasilan Twente membendung gelombang serangan MU. Netizen pun memujanya, sekaligus heran. Manchester United ditahan Twente 1-1 dalam matchday pertama Liga Eropa di Old Trafford, Kamis 26 September 2024 dini hari. MU memimpin lebih dulu lewat tembakan Christian Eriksen di menit ke-35. Tim tamu bisa menyertakan angka lewat Sam Lammers di menit ke-68. Hilgers begitu solid di jantung pertahanan Twente. Dikutip dari SofaScore, bek 23 tahun ini mencatatkan 8 sapuan, 2 intercept dan 3 tackle. Ia juga memenangi 3 duel, salah satunya saat bikin Kobbie Mainoo tersungkur di kotak penalti. Dia juga mendistribusikan bola sangat baik dengan persentase akurasi umpan sebesar 92%. Netizen pun tetap banyak yang heran Hilgers mau menjadi WNI dan bermain untuk Timnas Indonesia. Padahal ia juga berpotensi dipanggil oleh Timnas Belanda. Dengan ketajaman Mesut Hilgers, bukan tak mungkin Van Nistelrooy dan pelatih berkepala plontos dari Belanda Ten Hag melirik pemain yang sebentar lagi menjadi pemain Timnas Indonesia itu. Sementara itu, Manchester United telah mengumumkan rencana mereka untuk membangun stadion baru dengan kapasitas 100.000 tempat duduk yang akan dikembangkan oleh para pemimpin klub. Sejak Sir Jim mengambil alih klub yang menjadi bagian dari masa kecilnya, MU tidak menyembunyikan ambisi mereka untuk menciptakan stadion modern di lokasi dekat Old Trafford. Meskipun klub menolak untuk merenovasi stadion yang ada saat ini, mereka lebih memilih untuk membangun stadion baru yang diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar 2 miliar. Untuk pertama kalinya sejak gagasan ini diusulkan awal tahun ini, Manchester United telah merilis beberapa gambar yang menunjukkan desain potensial stadion baru di situs resmi klub. Satu laga paling disorot dari matchday 1 Liga Eropa kali ini adalah pertemuan raksasa Premier League Manchester United versus klub Eredivisie Twente di Old Trafford. Calon pemain Timnas Indonesia, Mesut Hilgers, bermain sebagai satu dari 2 bek tengah Twente dalam formasi 4-2-1-3. Ia pun harus menghadapi pemain MU sekaliber Joshua Zirkzee hingga Marcus Rashford. Mesut Hilgers bermain penuh saat FC Twente sukses menahan imbang Manchester United pada laga perdana Liga Eropa Kamis 26 September dini hari tadi. Manchester United mampu unggul lebih dulu lewat aksi Christian Eriksen di babak pertama. Twente sukses menyamakan skor berkat gol Sam Lammers di babak kedua. Sementara itu, kejutan terjadi ketika tim raksasa Portugal Porto dipaksa menyerah 2-3 kala melewat ke Bodo atau Glim. Sementara itu menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil imbang yang diraih Manchester United melawan Twente. Pelatih tersebut tidak dapat menahan kritiknya terhadap penampilan para pemainnya dalam pertandingan tersebut. Setelah pertandingan, Ten Hag tidak segan-segan untuk mengevaluasi penampilan Manchester United. Ia berpendapat bahwa mereka seharusnya tidak menurunkan intensitas permainan yang dapat mengakibatkan hilangnya konsentrasi. Kami berhasil membuat mereka bertahan, memimpin 1-0 dan menguasai jalannya pertandingan. Anda perlu menjaga konsistensi dan terus berusaha. Namun di babak kedua kami menurunkan intensitas permainan dan memberikan kesempatan untuk gol tandang, ungkap Ten Hag. Kami gagal menyelesaikan pertandingan dengan baik dan seharusnya berusaha mencetak gol kedua agar mereka tetap berjuang. Tetapi kami justru dihukum akibat kesalahan sendiri, imbuh dia.